Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Kristi Aprilia dengan NIM 2212026 dari kelas S1 Teknologi Informasi TIB 3J. Pada hari ini saya akan melakukan praktek dengan topologi menggunakan jaringan wireless untuk menghubungkan PC atau laptop ke jaringan internet. Di dalam topologi ini telah terlihat bahwa saya akan menggunakan satu buah router mikrotik dan dua buah PC atau laptop. Pada router mikrotik, saya akan mengaktifkan wireless LAN karena di dalam praktek ini saya akan mengkonfigurasi jaringan hotspot pada router mikrotik. Pada router mikrotik Ether 1 akan saya hubungkan ke internet, dan pada Ether 2 akan saya hubungkan ke PC atau laptop, sehingga laptop lainnya akan terhubung menggunakan hotspot Wi-Fi. Langsung saja kita praktekkan ke dalam aplikasi Winbox pada PCB. Buka aplikasi Winbox pada PC, konekkan PC dengan router mikrotik. Kemudian saya akan men-setting identity pada router mikrotik dengan R26 Elsa. Next, setting nama interface sesuai dengan topologi jaringan, yaitu Ether 1 kita beri nama Ether 1 GW, dan Ether 2 kita beri nama Ether 2 PCB. Setelah itu kita aktifkan WLAN 1, kemudian klik wireless WLAN 1. Lalu, setting mode wireless menjadi AP bridge dengan band BGN. Setting nama SSID. Di sini saya menggunakan nama pribadi yaitu Elsa. Klik apply, kemudian OK. Selanjutnya, setting IP address sesuai dengan topologi yaitu untuk IP address WLAN 1 50.50.50.1/29, klik apply kemudian OK. Untuk IP address Ether 2 PCB 200.200.200.1/24, klik apply kemudian OK. Selanjutnya, setting DHCP client. Klik menu IP DHCP client, tambahkan DHCP client dengan interface Ether 1 GW untuk mendapatkan IP address secara otomatis. Klik apply, kemudian OK. Next, setting DHCP server. Klik DHCP setup pada menu DHCP, pilih interface Ether 2 PCB, dan setup WLAN 1 agar juga menjadi DHCP server. Klik next hingga muncul notifikasi setup DHCP sukses. Purpose kita men-setting DHCP server adalah untuk menghubungkan DHCP client pada Ether 2 PC dan WLAN 1 sehingga mendapatkan IP secara otomatis, sehingga kita tidak perlu men-setting IP secara manual. Next, cek menu IP DNS setting. Pastikan dynamic server sudah terisi secara otomatis. Cek juga IP root list. Pastikan address Ether 1 GW dan Ether 2 PCB status gateway-nya adalah reachable. Untuk IP root list address WLAN 1, status gateway-nya adalah unreachable, dikarenakan tidak ada klien yang terhubung. Jika sudah terhubung, maka status gateway-nya akan berubah menjadi reachable. Kemudian, setting firewall net. Pada general setting, change kernel dan out interface WLAN 1. Pada menu action dengan masquerade, klik apply, kemudian OK. Kemudian, tes koneksi jaringan pada new terminal pada Winbox. Di sini saya melakukan tes ping ke google.com dan juga saya melakukan tes ping ke gateway.
Kemudian, tes koneksi jaringan pada command prompt pada PC. Di sini saya melakukan tes ping ke google.com dan juga tes ping ke gateway. Setelah berhasil, lakukan tes browser dengan membuka google.com. Langkah selanjutnya yaitu setting network Ethernet IP address pada PCB menjadi dynamic. Pada network Ethernet IP dan DNS server, setting menjadi automatic DHCP. Maka akan terlihat IP DHCP server dan DNS server menjadi otomatis, yaitu 200.200.200.254. PCB terkoneksi dengan jaringan wireless atau hotspot. Kemudian, konekkan PCB dengan jaringan wireless Wi-Fi yang sudah kita buat pada PCA, yaitu ELSA. Kemudian, tes koneksi jaringan pada command prompt pada PC. Di sini, saya melakukan tes ping ke google.com dan juga saya melakukan tes ping ke gateway. Setelah itu, tes browser dengan membuka google.com. Setelah berhasil membuka browser google.com, kita akan men-setting jaringan wireless atau hotspot dengan autentikasi password. Next, saya akan melakukan konfigurasi koneksi hotspot dengan autentikasi password. Langkah pertama, setting wireless pada menu wireless, tambahkan security profile, setting dengan nama hotspot dengan mode di dynamic case, lalu checklist semua authentication types, unicast chippers dan juga group chippers. Kemudian masukkan password wireless dengan kelas TIB3J. Klik apply, kemudian OK. Selanjutnya, pada menu wireless, kita ke interface. Kemudian, klik wireless WLAN 1. Setting wireless bandnya dengan BGN. Kemudian, pilih security profile-nya yang telah dibuat tadi, yaitu hotspot. Kemudian, klik apply dan OK. Konfigurasi pada PCA telah selesai. Kemudian kita pindah ke PCB. Konekkan PCB dengan jaringan wireless Wi-Fi yang sudah kita buat pada PCA, yaitu ELSA. Otomatis kita akan diminta password untuk dapat terhubung dengan jaringan hotspot atau Wi-Fi ELSA. Masukkan password kelas TIB3J. Otomatis jaringan hotspot akan terhubung. Setelah itu, lakukan tes koneksi internet dengan membuka browser google.com. Selanjutnya, kita akan men-setting hotspot untuk manajemen user. Kita kembali pada aplikasi Winbox pada PCA. Setting menu hotspot, klik hotspot setup dengan hotspot interface WLAN 1. Klik next hingga muncul setting DNS servers. Di sini masukkan DNS servers 50.50.50.1. Kemudian next dan setting DNS name. Di sini saya akan memberi nama elsa.net. Kemudian klik next hingga muncul notifikasi hotspot setup complete dan sukses. Selanjutnya, pindah ke menu server profile pada hotspot. Setting hsprof 1 pada menu login. Matikan cookie. Klik apply, kemudian OK, agar klien dapat login dan juga logout. Selanjutnya, pindah ke menu user profile pada hotspot, tambahkan hotspot user profile, setting nama dengan dosen, dan setting address pool dengan dhcp_pool1, klik apply, kemudian OK. Kemudian tambahkan lagi hotspot user profile, setting nama dengan mahasiswa, dan setting address pool dengan dhcp_pool1. Klik apply, kemudian OK. Next, pindah ke menu user pada hotspot, tambahkan hotspot user,
setting nama dengan dosen, dan setting password cari aman. Setting profile yang sudah dibuat yaitu dosen, klik apply, kemudian OK. Kemudian tambahkan lagi hotspot user, setting nama dengan mahasiswa, dan setting password lupa terus. Setting profile yang sudah dibuat yaitu mahasiswa, klik apply, kemudian OK. Kemudian kita pindah ke PCB, konekkan kembali PCB dengan jaringan wireless Wi-Fi yang sudah kita buat pada PC A yaitu Elsa. Apabila muncul notifikasi seperti ini, klik open browser dan connect. Konekkan PCB dengan jaringan Wi-Fi user dosen, masukkan passwordnya yaitu cari aman. Otomatis jaringan Wi-Fi akan terhubung. Setelah itu kita log out. Kemudian kita konekkan kembali PCB dengan jaringan Wi-Fi user mahasiswa. Masukkan passwordnya yaitu lupa terus. Otomatis jaringan Wi-Fi akan terhubung. Jika sudah berhasil, kita lakukan tes koneksi internet dengan membuka browser elsa.net. Selanjutnya yaitu men-setting limit bandwidth untuk user hotspot. Kembali pada aplikasi Winbox pada PC A. Setting menu hotspot, klik user profile dan pilih hotspot user dosen. Setting rate limit dengan 3M/3M untuk mendapatkan limit download dan upload masing-masing 3 MB. Klik apply, kemudian OK. Kemudian setting juga hotspot user mahasiswa. Setting rate limit dengan 1M/1M untuk mendapatkan limit download dan upload masing-masing 1 MB. Klik apply, kemudian OK. Kemudian kita pindah ke PCB. Konekkan PCB dengan jaringan Wi-Fi user dosen. Masukkan password yaitu cari aman. Setelah jaringan Wi-Fi terhubung, lakukan speed test pada user agar kita dapat melihat limit yang sudah kita setting apakah berhasil atau tidak. Setelah berhasil, kita log out dari user dosen. Konekkan kembali PCB dengan jaringan Wi-Fi user mahasiswa. Masukkan password lupa terus. Setelah itu, jaringan Wi-Fi terhubung. Lakukan speed test pada user agar kita dapat melihat limit yang sudah kita setting apakah berhasil atau tidak. Jika sudah berhasil, kita lakukan tes koneksi internet dengan membuka browser elsa.net. Sekian praktikum topologi jaringan menggunakan jaringan wireless atau hotspot untuk menghubungkan PC atau laptop ke jaringan internet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.